Oke kawan-kawan, selamat beraktivitas dimanapun kita berada. Selanjutnya video tutorial tentang mengenal menu-menu apa saja yang ada dalam aplikasi. Langsung saja kita masuk pada aplikasi. Kita klik. Nah, dalam aplikasi SDGs itu ada 9 menu. Menu yang pertama adalah survei desa, kemudian survei RT, kemudian survei keluarga, kemudian survei individu, kemudian hasil survei desa, hasil survei RT, hasil survei keluarga, hasil survei individu, dan chat. Yang pertama kita masuk ke survei desa, apa saja yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam survei desa itu definitif lokasi desa yang akan diisi dengan berbagai identifikasi lokasi desa, misalnya tentang email, tentang website, tentang macam-macam. Kemudian isian survei desa yang berikutnya adalah pemerintahan desa, kemudian musyawarah desa, kemudian regulasi desa, kemudian APB desa, kemudian aset desa, kemudian layanan desa, kemudian kerjasama desa, kemudian lembaga kemasyarakatan desa, kemudian badan usaha milik desa, kemudian unit usaha BUMDes, kemudian infrastruktur lainnya. Nah, inilah isian yang ada pada entry survei desa. Selanjutnya, survei RT. Survei RT yang ada di dalamnya adalah lokasi definitif RT, isinya semacam demikian, kemudian pengurus RT, kemudian lembaga ekonomi, kemudian industri, kemudian sarana ekonomi, kemudian fasilitas ekonomi, kemudian infrastruktur, kemudian lingkungan, kemudian bencana, kemudian mitigasi bencana, yang selanjutnya sarana pendidikan, lalu kesehatan, kemudian kejadian luar biasa yang pernah ada di desa, yang pernah terjadi di RT, kemudian agama, kemudian lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan, kegiatan warga. Ini menu yang ada dalam entry survei tingkat RT. Kemudian survei keluarga. Isian yang ada dalam survei keluarga yang pertama lokasi dan pemukiman, kemudian akses pendidikan, kemudian akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, kemudian lain-lain. Yang selanjutnya survei individu. Survei individu menunya, menu isiannya data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas, pendidikan. Ini yang ada pada menu entry survei individu. Kemudian hasil survei desa masih 0 karena belum sama sekali melakukan pengisian. Hasil survei RT merupakan rekapan hasil survei RT. Kemudian hasil survei keluarga belum ada isinya karena belum melakukan entry. Hasil survei individu belum ada juga karena belum melakukan entry survei individu. Kemudian chat. Nah, chat di sini kita dapat melakukan komunikasi dengan tim pengembang atau dengan menyaksikan chat pengguna lain. Nah, ini ada banyak sekali chat dari teman-teman pengguna lain. Kita dapat menyaksikannya, kita juga dapat bertanya di sini, kita dapat konsultasi di sini. Pada aplikasi chat, pada menu chat kita akan menerima informasi dari pusat data pengembangan dan informasi dari Kementerian Desa. Yang pertama misalnya jadwal pemutakhiran data SDGs mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Mei 2021. Di ruang chat ini juga kita dapat melihat respon teman-teman, pertanyaan teman-teman, atau dari mana saja yang melakukan akses aplikasi ini. Termasuk pertanyaan-pertanyaan jika ada kendala
dan ada masalah, atau dapat juga bertukar informasi di ruang kolom chat ini. Oke, kita kembali. Saya ulangi bahwa isian dalam aplikasi itu hanya ada 4, survei desa, survei RT, survei keluarga, survei individu. Yang 4 yang berwarna merah merupakan hasil survei. Yang berwarna merah merupakan hasil survei desa, hasil survei RT, hasil survei keluarga, hasil survei individu. Nah, terima kasih yang sudah menyimak penjelasan awal ini. Untuk video tutorial berikutnya, supaya tidak ketinggalan, silakan subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.